Proyek Garuda CBDC dan Identitas Digital. Zamannya sudah zaman digital seperti ini. Mestinya ini semuanya bisa menggunakan. Kalau kita bisa menggunakan itu betul-betul kita bisa mandiri, hati-hati. Kita ingat sanksi dari Amerika Serikat ke Rusia, Visa dan Mastercard menjadi masalah. Setiap orang yang saya tanya di tempat-tempat umum tentang apa itu CBDC, semuanya tidak ada yang tahu. Mata uang digital bank sentral pada dasarnya adalah apa yang kita miliki sekarang. Jadi ini adalah mata uang fiat, namun akan sepenuhnya digital. Halo, bisakah kamu mendengarku? Halo, aku bisa mendengarmu dengan sangat baik. Baiklah Ibu Presiden, di Eropa banyak yang protes terhadap digital euro, bisa dijelaskan apa alasannya? Kita harus siap. Sekarang, masalahnya adalah mereka tidak mau dikendalikan oleh mereka tidak mau. Kamu pasti sudah tahu dan lebih tahu tentang hal tersebut? Saat ini, di Eropa kami memiliki ambang batas untuk pembayaran secara tunai yaitu sekitar 1.000 euro. Jika Anda lakukan lebih dari itu, Anda berada di pasar abu-abu. Jadi, Anda mengambil risiko di mana Anda akan ditangkap, Anda akan dicari atau Anda akan dipenjara. Tapi, tahukah Anda bahwa euro digital akan memiliki kendali yang terbatas? Di sana akan ada kontrol, ya Anda benar. Anda sepenuhnya benar. Kami sedang mempertimbangkan apakah untuk jumlah kecil yaitu sekitar 300 atau 400 euro. Kita bisa memiliki mekanisme di mana tidak ada kontrol tapi itu bisa berbahaya. Contohnya, serangan teroris di Prancis 10 tahun yang lalu, seluruhnya dibiayai oleh kartu kredit anonim yang sangat kecil itu. Anda tahu bahwa pertanyaannya sekarang saya pikir itu lelucon, seperti lelucon itu. Mata uang berikutnya akan menjadi kayu bakar untuk euro. Akan menjadi apa ente bilang? Dengan CBDC, pemerintah dapat memprogram uang Anda. Jadi, Anda tidak dapat membeli bahan bakar atau tiket pesawat atau bahkan makanan non-hijau dan bahan makanan setelah Anda mencapai batas karbon bulanan Anda. Pada dasarnya pemerintah Anda akan dapat sepenuhnya mengendalikan hal-hal yang Anda bisa atau tidak bisa lakukan dengan memprogram uang Anda. Perubahan apa yang menurut Anda sedang mereka coba lakukan sekarang untuk kita? Ya, sebenarnya kita harus melihat gambarannya, gambaran besar tentang apa yang terjadi sejak tahun 2020 dan di sisi bank sentral telah keluar sejak tahun 2020 dengan sangat cepat, sudah di bulan Maret 2020 dengan beberapa pernyataan publik tentang apa yang ingin mereka lakukan. Dan kejutan CBDC. Jadi, itu jelas satu tujuan. Ya, untuk memperkenalkan mata uang digital bank sentral, yang mereka butuhkan adalah ID digital. Di seluruh dunia, mata uang digital bank sentral, baik dalam skema percontohan atau tahap perintah eksekutif di negara bagian atau mereka mengambang di bawah pantauan. Setiap orang yang saya tanya di tempat-tempat umum tentang apa itu CBDC, semuanya tidak ada yang tahu. Mata uang digital bank sentral pada dasarnya adalah apa yang kita miliki sekarang. Jadi ini adalah mata uang fiat, namun akan sepenuhnya digital. Seperti sistem yang akan memberi negara akses penuh ke perincian transaksi serta kemampuan untuk memotong pasokan uang individu dengan jentikan sakelar digital. CEO Ban untuk Penyelesaian Internasional, BIS, baru-baru ini memberitahu dunia bahwa hal hebat tentang mata uang digital bank sentral adalah mereka dapat melacak setiap transaksi. Kami cenderung menetapkan kesetaraan dengan uang tunai dan ada perbedaan besar di sana misalnya dalam uang tunai kami tidak tahu siapa yang menggunakan uang 100 hari ini. Kami tidak tahu siapa yang menggunakan tagihan 1.000 peso hari ini. Ya.
Kunci yang berbeda dengan CBDC adalah bahwa bank sentral akan memiliki kendali mutlak atas peraturan dan regulasi yang akan menentukan penggunaan ekspresi kewajiban bank sentral dan juga kami akan memiliki teknologi untuk menegakkannya. Apa yang baru saja dia katakan adalah jika Anda tidak diizinkan membeli coklat, uang Anda tidak akan berguna untuk membeli coklat. Jika Anda tidak diizinkan pergi lebih dari 5 km dari rumah Anda, mobil atau uang Anda tidak akan berfungsi lebih dari 5 km dari rumah Anda. Bahwa aturan-aturan itu dapat didikte dan dikendalikan pada tingkat sentral yang fenomenal. Mata uang digital bank sentral dapat diprogram, jadi ini pada dasarnya berarti cara yang jauh lebih mudah untuk mendorong sebuah agenda politik misalnya Forum Ekonomi Dunia berbicara tentang penerapan penyisihan karbon. Jadi, setiap individu akan diberi karbon dalam jumlah tertentu yang boleh mereka keluarkan ke atmosfer. Dengan esensi mata uang digital bank sentral, hal ini menjadi jauh lebih efisien karena dengan mengklik tombol Anda benar-benar hanya memprogram uang. Jadi, jauh lebih mudah untuk mendorong agenda politik dan ideologi politik ketika Anda memiliki uang yang dapat diprogram hanya dengan satu klik tombol. Ini benar-benar memberi pemerintah kendali penuh atas hidup kita, karena mereka cukup menekan tombol dan menutup rekening bank kita. Tidak, mereka tidak akan melakukannya sekarang, akankah mereka memikirkannya dengan baik? Pengemudi truk Kanada itu secara legal dan sah menjalankan bisnis mereka dengan mengemudikan truk, tetapi undang-undang datang menuntut dikarenakan semakin sedikitnya mereka yang menerima double fax, mereka tidak dapat mengemudi truk jarak jauh dan mereka memprotes dan pada akhirnya rekening bank mereka ditutup oleh pemerintah Kanada. Dengan mata uang digital bank sentral, jika Anda tidak memegang pendapat yang benar, jika Anda bukan warga negara yang baik, maka pasti uang itu akan digunakan untuk melawan Anda. Perdana Menteri yang tidak kita pilih, Rishi Sunak jelas merupakan penggemar berat CBDC. Mata uang digital bank sentral bisa menjadi uang digital. Itu semua adalah bagian dari kisah inovasi digital yang lebih luas yang telah memberikan manfaat bagi jutaan orang di seluruh dunia dan di... Apa manfaatnya bagi masyarakat umum? Mudah digunakan, saya pikir akan menjadi satu-satunya manfaat kenyamanan dan begitulah cara mereka menjualnya. Argumennya jelas, akan cepat mudah murah bertransaksi. Tidak akan ada masalah sama sekali, tidak ada uang receh, akan ada banyak sekali argumen untuk itu. Tetapi mereka tidak akan memberitahu Anda yang lainnya. Mereka tidak akan memberitahu Anda bagaimana itu akan diprogram. Mereka tidak akan memberitahu Anda bahwa itu adalah koin mata-mata. Mereka tidak akan memberitahu Anda bahwa mereka mencoba menghapus uang tunai dan bahwa mereka benar-benar ingin melacak semua yang Anda lakukan. Anda tahu memprogram itu menguntungkan dan hal-hal seperti itu karena uangnya juga bisa kadaluarsa. Tidak banyak orang yang membicarakan bahwa selama masa ketidakpastian ekonomi, bank sentral suka mencetak lebih banyak uang untuk merangsang perekonomian. Tapi, kita bisa sampai pada titik di mana alih-alih mencetak uang, mereka berkata, Anda tahu jika Anda tidak membelanjakan 10 tabungan Anda dalam 3 bulan ke depan, uang ini akan kadaluarsa hanya karena mereka membutuhkan uang itu.
to see as a good idea or the only option in given circumstances that are manipulated into place, the creation of a one-world government, a world central bank which would administer all financial transactions on the planet, a world currency which wouldn't be coins and notes, it would be merely electronic, cashless society for which there are fundamental implications for freedom, and a microchipped population linked to a global computer, the latter of which sounds bizarre to many people on first hearing, except that we are ridiculously close to it and the technology already exists. Tony Danner is standing at a new frontier in technology. The chip in his hand allows him to start his car, open doors, log onto his computer, and buy snacks in the break room, all with just a swipe of his hand. You scan it at the kiosk, it comes up on the kiosk, and then to finalize your payment, you'll put your RFID chip. The most cutting-edge thing about Hannes Huerblad isn't the phone in his hand, it's the microchip actually in his hand. The tiny implant is steadily becoming a part of normal life in Sweden. Thousands already have microchip implants that they use in their daily lives, waving their hand to gain entrance to the gym, confirm their ID or make payments. What they're trying to do is take the financial system all digital. And we're trying to prevent that from happening because, and I don't care whether it's a central bank digital currency or your Visa card, once you have 100% digital, then you can have central digital control. Using cash is one of the things we can do to make sure the hurdle will be higher for the central planners to introduce the CBDC. Use cash every day if you can. If you can persuade 10 members of your friends and family to do the same and then persuade 10 members of their family or friends, and we spread this virally, there would be a revolution. We have the power individually to shift the entire state of affairs. We have the power to stop this. We do. The only way this can succeed is if people like you and people like me sit on our ass, sit on the couch, don't get up, don't show up, and go along with it. If you look at the global control grid, it is us, we the people, who are financing it. We are going to work and we are building it. We are spending money in it. We are supporting it. We are supporting the people who are leading it. And we have the power to stop because they are few and we are many. And if we just stop helping, they can't do it. Everybody has power. Every single person. Because when you get a whole bunch of people, even if they have a little bit of power each, and you put it all together, now they got a lot of power. Now they can make governments do what they want. You think a snowflake is powerless until you realize enough of them get together, they can shut down New York City. There are millions and millions of people all over the world fighting. People are pushing back all over, and it's very significant. The human race does not want to be controlled. Freedom has won every time, and every time it looked hopeless. What they're trying to do is so against the fundamental wisdom in the universe that they will fail. You have nothing to lose by fighting it all the way down to the wire every day, because the alternative is something not only do you not want to live in it, but you do not want to arrive at the pearly gates and say that your soul accepted it. The goal is actually on the monetary side. That is the prize they're aiming for. They're aiming for CBDCs connected to digital IDs. And that means we're talking about the most totalitarian control system in human history. We have the power to stop because they are few and we are many. And if we just stop helping, they can't do it.